surga dan malaikat bersukalah. Tinggikanlah Tuhan dalam hidupmu, beritakan namanya. Tinggikanlah Tuhan dalam hidupmu, beritakan namanya. Dan sukacita melimpah di dalammu, Allah akan memberkatimu. Dia ciptakan surga di hatimu, kehidupan kekal untukmu. Tinggikanlah Tuhan dalam hidupmu, beritakan namanya. 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 Dan sukacita melimpah di dalammu, Allah akan memberkatimu. Dia ciptakan surga di hatimu, kehidupan kekal untukmu. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya pagi hari ini Tuhan ada di tempat ini. Amin. Kita percaya lawatan Tuhan ada di tempat ini, melalui setiap kita, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita lebih lagi sudah di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami punya persekutuan berpagi hari ini Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sehat, kami kuat, sampai saat hari ini Tuhan, kami boleh datang kehadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, untuk sekutuan pagi hari ini Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami menjadi penyembahan yang kudus dan berkenan kepada-Mu Tuhan.
setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Bila kiranya ya Tuhan, Roh Tuhan mengalir bagi gereja kami. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Bila kiranya Tuhan yang beracara, Tuhan yang hadir, Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan. Kami mau menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan mengucap firman Tuhan di Matius 28 ayat 19-20. Bisa ditampilkan di sini. Mari kita sama-sama baca. Matius 28 19 sampai ke ayat 20. Satu, dua, tiga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat Tuhan, atas anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami sampai saat hari ini Tuhan. Kami belum menikmatinya. Tiba saatnya Tuhan kami bahkan akan membawa korban syukur kami. Kiranya Tuhan memuduskan, kiranya Tuhan mencucikan korban syukur kami sehingga menjadi dupa yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami siap memuji dan memberikan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan bagi Tuhan. Masih kurang. Berikan kepada bagi Tuhan. Masih kurang. Berikan kepada bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Mari kita berikan korban syukur kepada Tuhan. Ada yang belum terima amplop persembahan? Kita hari ini khusus berikan amplop persembahan dan khusus buat Natal. Kita nggak lama lagi kita akan merayakan Natal. Mari kita berikan persembahan buat Natal juga khusus buat Natal dan persembahan dulu.
Saya mengucap syukur banyak Tuhan yang sudah kerjakan buat kehidupan saya secara pribadi, keluarga, pekerjaan, sampai saat hari ini. Banyak yang telah saya terima. Tapi di satu sisi lain, saya sering berkata, sering berpikir, apa yang sudah saya kerjakan buat Tuhan? Apa yang sampai saat ini sudah saya berkorban untuk Tuhan? Seringkali saya berpikir begitu. Berapa jiwa yang sampai saat hari ini saya bawa untuk Tuhan? Saya mengajak bagus saudara sekalian, mari kita datang di dunia ini bukan sekedar untuk diselamatkan, tapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa juga yang belum mengenal kasih Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, Jiwa-jiwa yang mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, Mereka yang dalam gelap, Mereka yang tersesat
yang layak menerima puji, Engkau yang layak menerima puja, Engkau yang layak menerima hidup kami Tuhan. Kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah-Mu yang mahal. Sadarkan kami terus Tuhan bahwa seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Dan ajar kami berjalan bukan dengan agendanya kami semata-mata, tapi dengan agenda dan rencananya Tuhan. Sehingga ketika kami hidup di dalam dunia ini Tuhan, yang sementara ini, kami Tuhan pandang menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Jangan lewatkan seorang pun Tuhan yang pagi hari ini datang pulang tanpa pembaharuan, tanpa semangat, tanpa jamahan daripada Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, layakkan menjadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rendah Tuhan, dengan hati yang haus untuk menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Saya berharap saudara-saudara bersuka cita walaupun wajah saudara nggak begitu ketahuan ya. Saudara nih nguap, diem gitu, nyanyi atau nggak ketahuan sekali. Ya, jadi memang ini toolsnya Tuhan, salah satu untuk menguji kemurnian kita. Ya, saudara, hari-hari ini umat Tuhan sedang dimurnikan, ditampi. Saudara tahu nggak ditampi? Waktu saya masih kecil ya saudara, itu berarti kalau saya masih kecil berarti ya 40 tahun yang lalu. Mami saya kalau mau masak nasi ya, itu berasnya ditampi. Ya, ditampi. Saudara-saudara kaum milenial pasti nggak tahu. Ya, karena beras jadul ya tidak secanggih sekarang. Ya, alatnya bagus sehingga kulit-kulit gabah itu udah bersih. Dulu tuh masih ada kulit gabah, jadi perlu ditampi. Tampi itu dengan tampa ya, kurang lebih diameter 80 lah, 80 atau 70 begitu, terbuat dari anyaman bambu. Itu beras ada di situ, di shaking begitu, digoyang. Buat apa digoyang? Supaya ampas itu naik ke atas. Kalau ampas sudah naik ke atas, itu lalu dilempar ke udara. Dilempar ke udara. Buat apa dilempar ke udara? Supaya yang ringan-ringan terbang. Gitu, yang ringan-ringan terbang, lalu yang berat jatuh ke tampa. Nah, itu tampi. Tampi itu yang punya hak itu Tuhan. Alkitab berkata alat penampi sudah di tangannya. Yang tuntut siapa? Yang tuntut nampi. Yang tuntut nampi iblis. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata kepada Simon, you hati-hati, karena iblis telah menuntut untuk aku menampimu, atau iblis telah menuntut untuk menampimu. Tapi jangan khawatir, aku telah berdoa buat kamu supaya kamu jangan jatuh. Ini bunyi-bunyi begitu, baterai atau apa? Baterai. Mau diganti atau lanjut? Siapa yang mau ngomong? Oke. Saudara-saudara lihat ya, masa sekarang ini kan online, ibadah online, masih banyak yang seperti itu. Kita tidak tahu ke depan seperti apa juga. Itu juga ujian, saudara. Di rumah, saudara beda dengan ibadah dengan nonton. Saudara lihat, ibadah dengan nonton tuh agak beda. Sama-sama lihat, ada yang nonton, ada yang benar-benar ibadah. Ya, saudara, ujiannya banyak. Ada yang serius, ada yang sambil makan kacang, pakai celana pendek, bolak-balik ke kamar mandi. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang cek. Tapi yang cek Tuhan, saudara. Waktu online, orang nggak tahu mau memberikan persembahan atau tidak. Kita nggak tahu, saudara-saudara. Itu ujiannya. Ujiannya itu soal hati. Saya nggak mau berbicara soal ini terlalu banyak. Tapi paling tidak, saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara tetap serius. Mau online, mau offline, mau
di rumah atau onsite di gereja, mari kita serius. Karena saat-saat ini adalah saat di mana Tuhan sedang mempersiapkan umatnya. Ya, kalau saudara ini orang yang suka, orang yang peka akan hal-hal yang rohani, saudara akan betul-betul mencari hal-hal yang baik juga, dan saudara akan menemukan di dunia ini ada orang-orang tertentu yang mendapatkan pernyataan-pernyataan Tuhan, ya saudara-saudara, orang-orang yang tidak terkenal, tapi mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan, dan mereka mendapatkan pernyataan-pernyataan bahwa kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Oke. Di bulan Oktober ya saudara-saudara, kita merayakan 50 tahun ya GBI. Nah, berkaitan dengan bulan Oktober dan perayaan GBI, saudara-saudara, saudara dan saya diingatkan ya untuk memenuhi panggilan. Apa itu saudara-saudara? Saudara dipanggil untuk berdampak. Ingat, bulan Oktober selalu bicara tentang bulan misi. Nah, berkaitan dengan itu saya diberikan satu tema. Ini sudah diganti belum? Sudah, ini baru. Ya, berkaitan dengan itu saya diberikan satu tema. Bagaimana Tuhan membelokkan rencananya yang ajaib, secara ajaib untuk segala rencana-rencana yang telah disusun. Nah, waktu saya melihat bahan yang diberikan kepada saya, Tuhan memberikan sesuatu kepada saya untuk disampaikan kepada saudara-saudara. Tentunya berkaitan dengan bagaimana Tuhan membelokkan sesuatu untuk rencananya yang lebih ajaib, untuk rencana yang lebih dahsyat, untuk membawa kita masuk di dalam planningnya Tuhan. Saya ajak saudara-saudara buka Alkitab di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran 13 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Allah membelokkan ya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Sebenarnya nggak ada jalan ya. Ini bukan jalan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Allah membebaskan bangsa Israel, itu tujuannya jelas. Allah mau membawa bangsa Israel ke negeri perjanjian, ke tanah perjanjian. Ini jelasnya, destiny-nya jelas. Ingat nih saudara-saudara, nanti ada sesuatu yang mirip ya, sama disejajarkan. Jadi waktu Allah membebaskan bangsa Israel, tujuannya jelas. Apa? Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Buat apa dibawa ke tanah perjanjian? Allah mau menyelesaikan misinya, misi awal. Misi awal Tuhan ketika Allah menciptakan keluarga pertama, Adam dan Hawa, dengan jelas dikatakan beranak cuculah, lalu Allah memberkati mereka, lalu beranak cuculah dan penuhilah apa saudara-saudara? Bumi. Apakah Taman Eden seluruh bumi? Tidak. Taman Eden tidak di seluruh bumi. Ingat, Taman Eden itu bukan di sorga ya saudara-saudara, seperti yang dipercaya oleh orang Muslim. Namanya orang Kristen juga percaya lagi Taman Eden di surga. Taman Eden itu di bumi saudara-saudara. Jadi waktu Allah memberkati Adam dan Hawa, dikatakan Allah memberkati, lalu Allah memberitakan penuhilah bumi. Ini sebelum jatuh dalam dosa ya. Artinya Tuhan menyuruh Adam memperluas Taman Eden, mengusahakan
Supaya apa? Supaya kebaikan Allah itu dikenal oleh seluruh penduduk bumi. Gagal nggak? Gagal. Gagalnya siapa? Manusianya gagal. Allahnya tidak. Allah akhirnya mencari orang-orang tertentu untuk melanjutkan rencananya. Dia temukan Abraham, maka janji untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa diberikan. Keturunanmu seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit. Dan aku akan menjadikan bangsa ini menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Nah, ketika Allah mau mengeluarkan bangsa Israel ke tanah perjanjian, maksudnya jelas saudara-saudara bahwa Allah ingin bangsa Israel menjadi role model, menjadi berkat di mana semua bangsa-bangsa ditarik untuk mengenal Allah. Tapi waktu Allah lihat, saudara-saudara, Allah ukur, kalau bahasa kemanggisannya Allah keker nih, saudara-saudara. Bangsa Israel belum siap. Wah, belum siap nih, mentalnya belum siap, karakternya belum siap. Pengenalan akan aku belum siap, minim pengalaman dengan Tuhan. Coba, selama di Mesir 450 tahun lebih, itu minim pengalaman dengan Tuhan. Minim pengalaman Tuhan. Ujung-ujungnya mereka takjub karena apa? Karena tulah untuk orang Mesir. Itu saja. Tapi siapa yang kerjakan? Allah sendiri. Lewat siapa? Lewat Musa. Tapi bukan lewat bangsa Israel. Dan mereka tidak sadar bahwa yang nanti akan memimpin mereka untuk menjadi berkat itu bukan manusia, tapi Allah sendiri. Siapa Allah? Penguasa dunia, pencipta. Dia yang agung, dia yang kudus, dia yang tidak bisa tersentuh oleh ketidakkudusan. Itu yang akan bersama-sama dengan mereka. Dan Allah ukur orang Israel. Coba, Allah betul-betul mengenal orang Israel, dia ukur. Waktu dia ukur, wah nggak bisa nih, belum siap. Makanya Allah membelokkan orang Israel. Supaya apa? Supaya Tuhan ajar. Tuhan mengajar mereka untuk terbiasa dengan polanya Allah, untuk terbiasa dengan caranya Allah, untuk terbiasa berjalan dengan Allah, untuk terbiasa hidup di dalam kebenaran. Dan itu memerlukan waktu. Untuk sebuah karakter, saudara-saudara, maka seseorang harus diajar berulang-ulang. Kenapa harus diajar berulang-ulang? Saudara-saudara, supaya terbiasa, supaya jadi gaya hidup. Kalau nggak diulang-ulang, saudara-saudara tidak terbiasa. Saya khawatir ya saudara-saudara, selama kita diberikan kesempatan untuk hidup, kita ini tidak mengulangi terus. Ada sesuatu yang Tuhan suruh ya sekedarnya saja, sekali-sekali atau dua kali, atau paling banyak 3 kali 3 kali. Bukan sesuatu yang terbiasa. Coba kita baca bersama-sama Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Haruslah kamu lakukan dengan setia, continue, lihat, konsisten, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Next. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan ajar bangsa Israel lihat begitu lama. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu, supaya sadar, hatimu menyadari, merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apa? Yaitu yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Next. Jadi ia sengaja merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Ngapain Tuhan ngebawa bangsa Israel ke Mesir? Memang sengaja dibikin lapar, supaya tahu lu kagak bakal hidup di sini, kata Tuhan. Di sini bukan tempat orang untuk hidup. Di padang gurun orang nggak bisa hidup, saudara-saudara. Saudara dilepas
di padang gurun sama helikopter, 2 hari mati pasti. Ya saudara-saudara, kalau tanpa perbekalan, atau 3 hari, nggak tahu mungkin. Karena apa? Padang gurun panasnya lebih, kadang-kadang saudara-saudara diterik ya, panasnya lebih dari 50 derajat. Itu kalau malam itu bisa sampai di bawah 0 derajat, itu begitu tuh, ekstrim sekali, nggak bisa hidup. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan akhirnya memberi engkau makan mana. Jadi you bisa hidup di padang gurun. Itu bukan karena lo, kata Tuhan. Yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Jadi di padang gurun Allah menuntut mereka untuk mengerti bahwa hidup itu karena Tuhan, hidup karena ketaatan kepada Tuhan. Next. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Jadi pakaian-pakaian yang mereka bawa dari Mesir yang gak rusak-rusak, bukan satu ya saudara, bukan satu. Karena waktu mereka keluar dari Mesir, mereka dikasih banyak pakaian juga. Tapi 40 tahun saudara, selama hidup saudara ganti sepatu berapa kali ya? Setahun aja bisa 2 kali mungkin. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi kenapa Tuhan membelokkan? Ini perlu diajar dulu nih. Bagaimana ikut bisa memerintah, bagaimana ikut bisa menjadi partnerku buat bangsa-bangsa. Next ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takut akan Dia. Berulang-ulang saudara-saudara, akhirnya Tuhan kasih rule hidup tuh dengan penciptamu, dengan Allahmu, dengan Bapakmu tuh seperti ini. Hidup dengan sesama tuh seperti ini. Maka hukum Torah diberikan dan terus diulang-ulang supaya apa? Supaya terbiasa, supaya jadi expert. Ada hubungannya nggak dengan kita sekarang? Ada hubungannya saudara-saudara. Kita nih pakai masker belum terbiasa, pakai face shield belum terbiasa. Ya saudara-saudara, perlu ingat pesan ibu. Itu mah lagu ya. Artinya kenapa perlu ingat pesan? Karena belum terbiasa. Saudara tahu enggak bahwa Tuhan itu sedang membelokkan kita, bahkan berhenti bulan Maret minggu keempat itu seluruh Indonesia ibadah sudah tidak boleh di gereja. Bulan Maret minggu keempat. Minggu ketiganya saudara boleh percaya boleh tidak, saya ngomong ya saudara-saudara soal pandemi, dan saya singgung begini. Saya percaya pandemi ini akan dipakai Tuhan ya untuk menggoyang sendi-sendi terutama gereja Tuhan. Saya bilang begitu. Gereja Tuhan perlu dibenahi karena hari-hari ini banyak gereja lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Mereka lebih bangga doktrinnya, lebih bangga gedungnya, lebih bangga acaranya, lebih bangga pujian penyembahannya, lebih bangga pendetanya, lebih bangga ajarannya, doktrin sinodenya, lebih daripada Tuhan. Satu kali dengar nih saya ngomong, orang-orang yang merasa bangga, lebih bangga, bahkan lebih terkenal dari Tuhan, satu kali gereja bisa tidak dipakai. Satu kali Tuhan tidak perlu membutuhkan song leader. Satu kali Tuhan tidak perlu membutuhkan alat-alat. Itu minggu ketiga, minggu keempatnya gereja berhenti di seluruh Indonesia. Saya khotbah di MCC minggu ketiga, minggu besoknya itu gereja di seluruh Indonesia berhenti. Semua jadwal khotbah di cancel.
semua jadwal khotbah. Mau pendeta yang hebat, yang setengah hebat, yang kurang hebat, yang sedang, yang nggak hebat, itu semua di cancel. Termasuk yang khotbah hari ini. Itu jadwal setahun tuh langsung, Pak maaf ya Pak, Pak maaf ya Pak. Saya jawab apa? 50.000. Ada beberapa yang masih oke tapi live recording. Song leader ya sekedarnya saja, singer sekedarnya saja. Gedung gereja tidak dipakai. Dan Tuhan sengaja membelokkan, membiarkan lambat. Work from home, study from home, Maret, April, Mei, ya, saudara-saudara. Coba kita buka bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Next. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Next. Tapi perhatikan saudara-saudara, sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. You tidak masuk kualifikasiku, you tidak kompeten, you tidak layak bersama-sama dengan aku masuk untuk memerintah. Kenapa? Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 11. Kitanya lebih jelas siapa nasihat ini. Semuanya ini telah menimpa mereka. Menimpa mereka tuh maksudnya yang mana? Yang nggak mau dipersiapkan, gitu maksudnya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, nah dikasih tahu tuh kitanya tuh, yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ketika Tuhan akhirnya membawa mereka menyimpang, berjalan lambat sekali, saudara-saudara bisa bayangin dari Mesir ke Israel itu ada yang namanya Trans Mesir, Middle East. Itu jalurnya. Jalur itulah yang dipakai oleh Yusuf dan Maria ketika ada pembunuhan bayi-bayi oleh Herodes. Itu jalan yang paling pendek. Tapi Allah membelokkan mereka, menyimpang, membiarkan mereka jalan lambat, bahkan berhenti. Tuhan, kalau saudara peka ya saudara-saudara, saya berkata Allah ini pernah terjadi 100 tahun yang lalu, flu Spanyol. Ini juga mungkin akan terjadi. Saudara dengar, tidak sama. Walaupun sama-sama flu, saudara, kenapa saya bilang tidak sama? Karena tanda-tanda kedatangan Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan. Nah, Tuhan sedang membelokkan kita untuk stop. Untuk apa saudara-saudara? Untuk meriset ulang. Meriset ulang. Where are you going? You sedang kemana? Apa yang you sedang lakukan? Sementara aku mau datang, apa yang you sudah lakukan? Apa yang kau sedang kerjakan? Seperti itu. Dan akhirnya saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita untuk membiasakan diri dengan polanya, untuk balik kepada polanya Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan mengingatkan kita bahwa satu kali aku akan menerapkan sesuatu yang baru. New normal, the real new normal. Kita sedang melakukan new normal. Pernah kita sangat familiar, kita diberitahukan kata ini untuk terus-menerus kita
ingat, melakukan sesuatu kehidupan dengan sebuah kebiasaan yang baru. Tuhan juga nanti akan membawa kita kepada sesuatu yang begitu baru. Dan kalau saudara tidak bisa mempersiapkan diri, membiasakan diri untuk sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan, kita nanti mungkin ya saudara-saudara, kita tidak layak bersama-sama dengan dia. Atau kalaupun bersama-sama dengan dia, kita menjadi orang-orang yang tidak kepake. Betapa sedihnya saudara-saudara. Kesedihan tidak kepake sama Tuhan, itu saudara-saudara tidak akan bisa dibanding dengan kenyataan hidup kalau misalnya kita tidak diikut sertakan. Tidak akan bisa dibanding. Selamat tapi dari dalam api. Selamat sih tapi dari dalam api. Saudara jangan berpikir, yang penting selamat. Saudara tidak mengerti kata ini. Coba kita buka Wahyu pasal yang ke-21, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Wahyu pasal yang ke-21. Sebelum saya akan akhiri dengan bagian yang terakhir. Lalu aku melihat langit yang baru. Langit nanti ada baru, saudara-saudara. Dan bumi yang baru. Langit yang pertama ini yang kita lihat kalau keluar, kita kan lihat angka 1 langit. Nanti itu hilang. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama, bumi yang kita injak ini akan juga hilang, diganti. Bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak akan ada lagi. Next. Dan aku melihat kota kudus Yerusalem baru turun dari sorga dari Allah, membiaskan bagaikan pengantin perempuan dan berdandan untuk suaminya. Next. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia Allah akan diam. Pernyataan ya representatif dari Tuhan itu betul-betul nyata ada di tengah-tengah mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan mengaku segala air mata. Kalau kita tumpah air mata ada dua, bahagia tapi karena menderita. Segala bentuk penderitaan yang menyebabkan air mata tumpah itu udah gak ada lagi. Dan mau orang mati karena tua bisa, tapi bukan karena tua juga banyak penyebabnya. Jadi penyebab penderitaan yang menyebabkan orang mati tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Orang berkabung bukan cuma karena mati, berkabung karena kegagalan bisa. Berkabung karena luka batin juga bisa, atau rata tangis itu yang nggak ada. Semua yang menyebabkan duka cita nggak ada, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Next. Dan ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatunya baru. Tapi saudara-saudara, walaupun baru, kita ini udah dikasih bocorannya. Cara kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum langit dan bumi baru ini, saudara-saudara, kita akan memulai nanti 1000 tahun dulu di bumi ini. Sebelum langit dan bumi yang baru itu 1000 tahun dulu. Ngapain? Memerintah. Alkitab dengan jelas berulang-ulang, di 1000 tahun kita memerintah, di langit dan bumi baru kita memerintah. Saudara-saudara dengar nih, saudara boleh lihat saya nih. Ya, supaya saudara jangan nyesel nanti. Saudara boleh hebat sekarang. Tapi apakah di kehidupan yang sesungguhnya nanti, jadi kehidupan yang sesungguhnya bukan sekarang walaupun real. Saudara hebat juga di pemandangan Tuhan. Lihat, bukan 70 tahun, kita hebat, umurnya 70 tahun. 70 tahun juga udah gak kerja. Saudara-saudara, hebatnya sebentar. Tapi kita nanti 1000 tahun dulu, bukan 70 tahun, bukan 100, bukan 200, bukan 500, 1000 di bumi ini. Kita akan apa? Memerintah. Kasih tahu bagaimana mengatur tatanan dunia ini. Bersama dengan Tuhan ngapain? Ngurusin orang. Coba. Memimpin orang. Miliaran orang. Bahkan di langit dan bumi yang baru itu bukan cuma bilang bermiliar-miliar orang. 4000 tahun lalu aja bangsa Israel keluar dari Mesir udah 2 juta. Itu 22 juta loh. Yang mati udah ada nggak 4000 tahun yang lalu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Udah banyak yang mati.
Itu bangsa-bangsa udah banyak. Coba. Itu 4.000 tahun yang lalu. 3.950 tahun yang lalu. Itu ada generasi yang baru. Begitu banyak orang. Dan orang itu, saudara-saudara, akan dipimpin oleh siapa? Oleh orang-orang yang dipersiapkan. Makanya saudara-saudara, kalau saudara pernah belajar atau mengerti tentang doa Bapa kami, lihat ya, Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi. Seperti apa saudara-saudara? Jadi gayanya sorga itu harusnya dipraktekin. Gaya hidupnya Allah harus jadi bagian kita. Nah, banyak orang tidak melakukannya. Gaya hidup dunia yang dia lakukan, agenda-agendanya dunia yang dia akan lakukan, target-target yang dunia pengen yang dicapai, saudara-saudara. Makanya Tuhan membelokkan kita. Kalau saudara peka, COVID-19 ini bukan cuma di daerah Gading Serpong, saudara-saudara. Di Nabire juga sama. Saudara nonton MotoGP, semuanya sama, pakai kedok semua. Saudara nonton F1, itu sama mirip-mirip sama saudara, pakai masker semua. Di pojok New Zealand juga sama pakai masker. Di seluruh dunia, saudara-saudara. Artinya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Dunia seakan-akan berhenti. Ada sesuatu yang keliru yang Tuhan sedang kerja, yang Tuhan lihat, dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Supaya apa? Supaya kita balik dong. Ya terbiasa dong. Terbiasa apa? Terbiasa melakukan kehendak Allah yang berurusan dengan jiwa-jiwa. Oh ya, tidak terbiasa ngurusin jiwa-jiwa. Enggan, nasihatin orang enggan, kuatin orang enggan, membuka pintu open doors misalnya dengan keramahan, dengan kebaikan, dengan kasih, supaya satu kali pintu dibukakan kita bawa mereka. Enggak pernah, tidak terbiasa. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan miliaran orang? Saya tutup dengan beberapa ayat. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Ini ayat terakhir. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah yang baik. Ada kata-kata yang terlewat dari saya baca, apa saudara-saudara? Senantiasa. Jadi kita disuruh terbiasa melakukan apa? Yang baik. Parkir baik, makan baik, jadi suami yang baik, jadi anak, mahasiswa, pekerja, senantiasa yang baik dimanapun. Supaya apa? Supaya ketika kita baik, ya itu sesuatu yang biasa. Oh, syaratnya nanti memerintah bangsa-bangsa harus orang yang biasa melakukan yang baik. Ya, kita udah terbiasa baik. Tapi orang-orang yang ya kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak, kadang enggak, kadang enggak. Enggak terbiasa. Coba ayat yang ke-17. Kalau berdoa mesti apa? Sering ngingetin sama Tuhan. Kenapa? Karena nanti akan memerintah bersama dengan Tuhan. 18. Mengucap syukurlah dalam apa? Ini bicara apa? Bicara senantiasa. Satu ayat, 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. Dua Timotius 2 ayat yang ke, iya, kita baca bagian yang atasnya sama-sama. 2, 3. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut. Yes. Pertanyaannya saudara, apakah saudara berpikir bahwa pandemi ini menyebabkan kita melambat, berjalan lambat, work from home, study from home, walaupun untuk menyelamatkan ekonomi, saudara-saudara, akhirnya kita disuruh new normal. Tapi paling tidak, ini sesuatu yang tidak lazim. Berapa banyak saudara peka bahwa saudara sedang dipaksa Tuhan, dibelokkan Tuhan
Mari terbiasa jadi berkat. Mari terbiasa intim dengan aku. Mari terbiasa kudus. Ulangi lagi. Mari terbiasa saat teduh. Mari terbiasa memberi. Ya mau di rumah, mau tidak di rumah. Ini mari terbiasa. Orang yang terbiasa. Lu mau ibadah di gereja, mau nggak di gereja, gue terbiasa. Gue nggak perlu dia kasih aba-aba untuk memberi. Nggak usah ada song leader untuk mari kita sekarang memberi. Nggak perlu. Gue tahu semuanya titipan. Saudara-saudara, berapa banyak saudara-saudara kita lakukan sedikit dari kapasitas yang dikasih Tuhan begitu banyak. Karunia begitu banyak, lakukan sedikit. Keuangan begitu banyak, ya kasih sekedarnya. Saudara sendiri yang bisa ukur apakah saudara sudah menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudara, berdasarkan tema misi Tuhan di bulan Oktober ini, saya challenge Bapak Ibu saudara-saudara. Ini merupakan kesempatan di mana kita membiasakan diri jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, ini tugas kami. Bos-bos di dunia sekarang ini, dia memilih betul pegawai-pegawai yang betul-betul memiliki kualitas, kapasitas supaya mendatangkan keuntungan untuk perusahaan, yang berpengalaman, yang berproduktivitas tinggi. Kita kawan sekerja Allah. Satu kali Tuhan akan mengajak kita untuk menata dunia ini. Kira-kira saudara adalah orang yang qualified atau tidak? Tuhan bisa menilai. Atau saudara-saudara menyadari hari ini, ya Tuhan, saya tidak terbiasa menolong orang, saya tidak terbiasa bantu ladang isi, saya tidak terbiasa bantu hamba Tuhan, saya tidak terbiasa bantu orang, nguatin orang, doain orang. Ini waktunya, saudara, masuk lebih dalam. Ini waktu di mana orang-orang sedang menjerit, orang-orang sedang kekurangan, orang-orang sedang menderita, orang-orang sedang depresi, orang-orang sedang putus asa. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Lewat siapa? Lewat saudara. Siapa dengar firman Tuhan, engkau masih punya kerendahan hati dan engkau berkata, hari ini aku diingatin Tuhan. Firman Tuhan buat saya. Bolehkah kau taruh tanganmu di dada? Kau tidak perlu maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak di surga, terima kasih buat ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, Kau sedang membelokkan kami, berjalan akhirnya melambat kami, supaya kami sadar, kami terbiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami terbiasa berjalan, berpikir, berencana seperti apa yang Tuhan inginkan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba-Mu punya keyakinan Roh Kudus tidak berhenti berbicara, bahkan mau memampukan kami melakukan kehendak Tuhan. Sungguh hari ini kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat duduk kembali. Puji Tuhan. Kita diingatkan kembali
kembali Bapak Ibu Saudara, supaya kita semua di sini jangan terlewatkan, supaya semua kita menjadi alat di tangan Tuhan. Amin. Menjalankan visi misi Tuhan, dan kita boleh ada, dan kita boleh juga menjalankan dan ada dalam agendanya Tuhan. Amin. Ya, mari kita sudahi ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat dulu sebuah pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam setiap kebutuhan yang kami percaya Engkau menyediakan. Terima kasih Bapa. Sementara kami Tuhan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Engkau tetap menyertai kami, menuntun, dan kami boleh berada dalam perlindungan Engkau. Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan angkatlah kedua tangan-Mu. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan berhasil bersama dengan Tuhan. Saat ini pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih anugerah daripada Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini besok sampai selama-lamanya Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita katakan amin.
Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.